Shalom Jemaat BMC dan semua kekasih Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya percaya bersama dengan keluarga berkumpul dengan kekuatan, perlindungan, dan kesehatan yang daripada Tuhan. Amin. Dan hari ini kita menginjak di bulan yang baru, bulan Agustus yang sangat diberkati Tuhan dengan tema yang baru yaitu Power and Authority. Saudara, kita mau diajak, dibawa Tuhan untuk mengerti bahwa kita semua orang percaya diberikan kekuatan, diberikan kuasa dan hak atau otoritas untuk menggunakan kuasa dan kekuatan tersebut. Bagaimana seri kelanjutannya? Mari kita ikuti sebulan ini. Jangan pernah absen. Mari kita ikuti pengajaran yang luar biasa dari semua hamba-hamba Tuhan di BMC. Dan pastikan kita semua memiliki power and authority dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari baru yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keluarga yang baik, yang sangat diberkati Tuhan. Dan hari ini kami rindu mengatur mezbah bagi-Mu Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian pengagungan kami kepadamu. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau beri kekuatan yang baru, yang letih lesu berbeban berat, ada semangat, ada kekuatan, dan kami percaya Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan persoalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami rindu juga menyiapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ditaburkan di dalam hati kami. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Kami percaya Tuhan, jerih lelah mereka tidak akan pernah sia-sia. Diberkatilah setiap kami, diberkatilah setiap kekasih Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah hari ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tuhan, angkat tanganmu, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Although we cannot see it now, Lord. Ajaib Tuhan, we still want to trust in you. Dan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Come on, BMC, sing. Dan kami memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami tahu itu Tuhan. Segala kutuk Engkau patahkan, segala penyakit Engkau kesembuhkan Tuhan. We still to trust in you, Lord. Kami memuji kebesaran-Mu. Kau Allah yang ajaib, oh Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib. Suara-suara yang meriah, come on. Dan kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan mau hatimu hari ini, Tuhan. Kami
kota bentengku, pertahananku. Sembah, sembah, sembah. Dia sanggup pulihkanmu, Dia sanggup bebaskanmu, Dia sanggup sembuhkanmu, Dia aja. Biarpun bumi bergoncang, aku kan Ya, shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita bisa kembali beribadah bersama-sama. Saya percaya setiap saudara diberkati oleh setiap pujian yang dinaikkan tadi ya. Puji Tuhan, mari sama-sama sebelum kita belajar firman yang menjadi tema gereja kita di bulan
Agustus ini, yaitu Power and Authority. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa, 2 Agustus 2020. Kami boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Kami mengucap syukur oleh karena perkenanan-Mu, kami masih diberikan nafas hidup dan kami boleh beribadah bersama-sama. Roh Kudus, mari Kau mengurapi setiap kami, supaya kami boleh memahami kebenaran-kebenaran yang menjadi pengajaran-pengajaran-Mu, bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, hari ini sharing yang akan saya bagikan, saya berikan judul yaitu Pribadi Tuhan. Kenapa saya ingin menyampaikan pribadi Tuhan? Karena mengenal pribadi Tuhan, keilahiannya, karakternya, sifatnya, di masa-masa seperti ini atau bahkan di masa-masa yang akan datang, seorang yang mengenal pribadi Tuhan akan sangat menolong orang itu. Kenapa? Pengenalan yang baik akan pribadi Tuhan akan menjadikanmu memiliki iman yang makin lama makin kuat tentang Tuhan. Dan ingat bahwa iman yang kuat kepada Tuhan itu akan menolong saudara, akan bisa memulihkan saudara, akan bisa mengadakan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan saudara, oleh karena imanmu yang selalu terhubung dengan Tuhan akan selalu mendapat respon daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari sosok yang bernama Yairus, yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai dengan 24. Mari kita akan lihat. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu, perhatikan ini, pergilah Yesus dengan orang itu. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, yaitu Yairus. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kekasih Tuhan, ketahuilah bahwa seorang yang bernama Yairus ini bukan orang yang sembarangan. Dia adalah kepala rumah ibadat. Dia terbiasa mengajar karena dia seorang Farisi. Seorang kepala rumah ibadat pasti seorang yang perfect. Seorang yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum orang beribadah. Tetapi ketahuilah, seorang hamba seperti Yairus ini pun juga bisa punya masalah. Jadi kekasih Tuhan, jangan berpikir kalau sudah pendeta, hamba Tuhan, tidak ada masalah. Atau bebas dari masalah. Oh tidak. Satu keadaan di mana kita tahu bagaimana Yairus yang mendapati anaknya sekarat dan hampir mati. Yairus juga manusia. Ketika mendapati anggota keluarganya, dalam hal ini anaknya yang sedang sekarat, tentu dia punya perasaan yang begitu luar biasa. Dia takut kehilangan anaknya. Berbagai upaya, saya percaya kalau dia seorang tua yang baik, pasti akan mengupayakan bagaimana anaknya sembuh. Sebagai hamba Tuhan yang saya percaya, Yairus ini mengenal sosok Yesus yang seringkali menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu sembuh. Dan pada waktu itu harapannya hampir putus karena anaknya sekarat dan hampir mati. Tetapi Yesus hadir di kota itu. Ketika Yairus melihat Yesus ada di kotanya, maka tanpa rasa malu lagi, ya, dia tersungkur di depan Yesus. Dia memohon supaya Yesus datang ke rumahnya dan menumpangkan tangan atas anaknya dan anaknya sembuh. Kekasih Tuhan, perhatikan.
Apa yang terjadi ketika Yesus melihat Yairus, seorang Farisi, seorang kepala rumah ibadat, datang tersungkur kepadanya memohon untuk berdoa buat anaknya yang sakit. Kita lihat, Yesus merespon apa yang diminta, diharapkan, dibutuhkan dari seorang Yairus. Lalu kita lihat di ayat 24, pergilah Yesus dengan Yairus. Perhatikan kekasih Tuhan bahwa Yesus selalu merespon kita. Jangan pernah berpikir bahwa di tengah pergumulan yang hari ini sama-sama kita hadapi, oh di mana Tuhan ya? Kok Tuhan tidak menolong aku ya? Tuhan kok nggak peduli dengan aku ya? Dengar, Yesus selalu merespon. Masalahnya adalah apakah saudara percaya kepada Yesus? Yairus merendahkan dirinya dan memohon supaya Yesus menumpangkan tangan atas anaknya, supaya anaknya itu menjadi sembuh. Artinya dia percaya sebagai hamba Allah, sebagai seorang imam, dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Jadi kekasih Tuhan, miliki iman. Iman itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh kerajaan Allah. Dan ketahuilah bahwa iman itu adalah frekuensi di mana Allah bekerja. Tetapi sebaliknya, ketakutan adalah frekuensi di mana iblis senang bekerja di situasi itu. Itu sebabnya kekasih Tuhan, mari kita lihat apakah Tuhan itu merespon setiap pergumulan. Apabila seorang datang dengan iman, jawabannya adalah iya. Saya mengajak saudara untuk melihat satu kisah yang lain di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan buat saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira kepada dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, perhatikan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari sama-sama kita ulang kalimat ini. 2, 3. Jadilah padamu seperti yang engkau percaya. Kita ulang. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Perhatikan baik-baik. Yesus merespon setiap permintaan kita. Yairus meminta Yesus datang ke rumahnya. Perwira Kapernaum ini meminta kepada Yesus, katakan sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Anda perhatikan bagaimana Tuhan pasti merespon. Apa yang menyebabkan Tuhan merespon? Tuhan merespon kita karena kita punya iman. Yairus punya iman. Perwira Kapernaum juga punya iman. Itu sebabnya mari bersama-sama kita boleh belajar pada hari ini, harus ada iman dalam kehidupan kita. Nah, iman yang kuat itu bersumber dari pengenalan yang benar tentang pribadi Tuhan. Saya ulang, iman yang kuat itu bersumber dari pengenalan akan pribadi Tuhan yang benar. Jadi kita perlu mengenal pribadi Tuhan dengan benar, supaya engkau bisa memiliki iman yang kuat dan imanmu direspon oleh Tuhan.
Mari kita lihat kembali ke Yairus, menarik sekali. Kalau kekasih Tuhan kembali membaca Markus pasal yang kelima, pada ayat yang ke-25 sampai 30. Jadi pada saat setelah Yesus merespon Yairus untuk pergi ke rumahnya, di tengah jalan, Yesus ketemu atau perjalanannya dihentikan. Jadi perjalanan menuju rumah Yairus ini dihentikan oleh seorang wanita yang sedang sakit 12 tahun dalam pendarahannya. Atau wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Yang menjamah jubah Yesus lalu mengalir kuasa dari tubuh Yesus dan menyembuhkan wanita ini. Sehingga Yesus melihat dan berkata, siapa yang menjamah jubahku? Lalu seorang wanita yang disembuhkan tadi berkata, aku yang menjamah jubahmu. Dan Yesus berkata, jadilah seperti apa yang kau percayai. Kekasih Tuhan melihat peristiwa ini, saya yakin iman Yairus semakin kuat. Karena dalam perjalanan menuju rumahnya, dia menyaksikan sendiri bagaimana orang yang percaya kepada Yesus direspon oleh Yesus dan menerima kesembuhan. Yairus yang berharap anaknya sembuh, Yairus yang berharap anaknya dipulihkan, melihat dalam perjalanan anaknya akan disembuhkan, dia melihat wanita disembuhkan, imannya makin bangkit, bukan? Kalau saudara mendengar kesaksian-kesaksian seseorang atau temanmu, sahabatmu, keluargamu, mendapat respon daripada Tuhan, disembuhkan, dipulihkan, ditolong, iman saudara pasti akan bangkit, bukan? Yairus pun juga seperti itu. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika di dalam perjalanan itu, sementara semua orang sedang mendengar kesaksian dari wanita yang pendarahan 12 tahun disembuhkan itu, tiba-tiba di ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 43 dari Markus pasal 5, mari kita akan lihat. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah, jadi berbicara dengan wanita yang pendarahan 12 tahun dan disaksikan banyak orang. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Perhatikan di sini. Ketika orang keluarga daripada Yairus menyampaikan bahwa anaknya sudah mati, percuma, enggak usah suruh Yesus datang. Tapi apa kata Yesus ini luar biasa di ayat 36, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnyalah tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Kekasih Tuhan, Anda melihat sendiri di dalam perjalanan Yairus untuk mendapatkan mujizat, di mana imannya telah direspon oleh Tuhan. Lalu dalam perjalanannya dia ketemu dengan wanita yang 12 tahun disembuhkan. Sementara dalam perjalanan dihentikan karena informasi anaknya sudah mati. Berapa banyak daripada kita di dalam menantikan kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup ini, kita seringkali bisa lemah. Kita seringkali bisa gagal dan menjadi tawar kepada Tuhan. Dan akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi saya senang dalam kisah Yairus ini.
Yesus mengusir orang-orang yang tidak satu iman. Dalam arti satu iman adalah yang selalu mengacaukan iman, yang selalu membuat lemah iman, diusir. Orang-orang yang tidak percaya diusir. Orang-orang yang tidak mendukung iman diusir. Kekasih Tuhan. Dalam kisah yang kita pelajari, ada hal yang menarik buat saya dan saudara sama-sama pelajari. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang tetap kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Di mana saudara dan saya mengharapkan respon Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Kuncinya cuma satu, kenali pribadi Tuhan. Ingat Yesus berkata ketika banyak orang berkata, "Oh, anakmu sudah mati, ngapain menyusahkan guru?" Yesus berkata, "Tenanglah, tetap percaya. Kamu harus jangan takut, tetap percaya. Jangan takut, tetap percaya." Mari sama-sama, kalau saudara dan saya ingin melihat respon Tuhan, engkau masuk pada frekuensi Allah, yaitu memiliki iman yang makin lama makin kuat di tengah-tengah situasi krisis hari-hari ini. Mari kita kenali sifat-sifat atau karakter-karakter dari pribadi Tuhan. Nah, saya mencatat saudara, ada beberapa pribadi Tuhan yang perlu kita kenali supaya imanmu tidak goyah di tengah pengharapanmu untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita kenal pribadi Tuhan yang pertama, kekasih Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9, pribadi Tuhan itu adalah setia. Katakan sama-sama, Tuhan itu setia. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi kenali, Tuhan yang kita percayai, Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang setia. Percaya, katakan amin. Ya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Perhatikan, kesetiaan Tuhan tidak dipengaruhi oleh apapun. Itu sebabnya kalau hari ini engkau mungkin sudah jauh daripada Tuhan, dan engkau sedang mengharapkan pertolongan, engkau sedang mengharapkan mujizat, engkau sedang mengharapkan pembelaan daripada Tuhan, dan engkau berkata, aku udah gak setia dengan Tuhan, mungkin Tuhan sudah meninggalkan aku. No, tidak. Tuhan hari ini adalah pribadi yang setia. Engkau boleh tidak setia, tapi Tuhanmu tetap setia. Dan mari kita lihat kesetiaan Tuhan seperti apa. Matius pasal 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat, kesetiaan Tuhan bukan berlaku cuma hari ini, besok dan lusa, tapi kesetiaan Tuhan berlaku sampai akhir zaman. Berikan tepuk tangan ya. Tuhan kita setia. Mari kita kenali pribadinya. Pribadinya yang berikutnya. Tuhan itu pengasih, adil dan penyayang. Mazmur 116 ayat yang kelima. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Wow, ini satu sukacita buat kita. Bahwa kita punya Tuhan yang pribadinya itu pengasih, pribadinya adil, pribadinya itu penyayang. Amin. Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Dia selalu ingin merespon kita. Tapi untuk bisa mendapat respon dari Tuhan, untuk merasakan kuasa dan otoritasnya terjadi dalam hidup kita, hanya satu caranya. Tuhan mendapati iman dalam diri kita. Karena iman adalah frekuensi di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi. Iman adalah frekuensi di mana Allah bekerja. Iman adalah bahasa yang selalu direspon oleh kerajaan Allah. Kita lihat sifat Tuhan atau pribadi Tuhan yang ketiga. Tuhan itu memegang janji. Tuhan bukan pembohong ya. Tuhan itu memegang janji. Bilangan 23 ayat 19.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Anda melihat sendiri bagaimana firman-Nya berkata, Allah bukan manusia yang berdusta. Allah berfirman dan melakukannya. Ia berbicara dan menepatinya. Amin, saudara. Itulah pribadi Tuhan. Dia setia, pengasih, adil, penyayang. Dia memegang perjanjian. Dia bukan pembohong. Lalu yang keempat, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Itu pribadi Tuhan. Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yes, amin. Kita sambung Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kapanpun engkau datang dengan iman percayamu, Yesus pasti merespon saudara. Tuhan pasti merespon saudara. Yang kelima, yang terakhir, yang bisa saya sampaikan. Pribadi Tuhan yang kelima adalah Tuhan itu peduli. Sama-sama katakan, Tuhan itu apa? Peduli atau peduli, saudara. Matius pasal 10 ayat 30, kepeduliannya ditunjukkan begini. Matius 10 ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Anda bisa melihat Tuhan itu begitu luar biasa, sampai rambut kepala saja Dia bisa hitung. Yang kita nggak bisa hitung saja Tuhan bisa hitung. Rambut, saudara, kayak kurang kerjaan begitu kan. Tapi lihat, Tuhan tunjukkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Kalau rambut yang jumlahnya saja kita nggak bisa hitung, yang nggak bisa kita hitung aja Tuhan bisa hitung, apalagi masalahmu. Yang kelihatan ini loh, pasti Dia bisa kan tolong saudara. Amin. Itu sebabnya mari kenali pribadi Tuhan. Itu membuat imanmu makin kuat. Dan engkau mendapat respon daripada kerajaan Allah. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, perhatikan, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan, Tuhan kita adalah memiliki pribadi yang peduli dengan kita. Kenali pribadinya. Dia peduli kok dengan Yairus. Dia peduli kok dengan perwira Kapernaum. Dia peduli kok dengan wanita yang sakit pendarahan. Dan dia juga peduli dengan saudara. Itu sebabnya kenali pribadi Tuhan dengan baik. Jangan dari kata orang. Saya ulang. Kenali pribadi Tuhan bukan dari kata orang. Saya mendorong kepada saudara baca dan renungkan firman Tuhan. Ini sumber. Dan seringkali saya katakan Alkitab itu buku yang memandu kehidupan orang percaya. Jadi kalau saudara adalah ciptaan Allah, saudara milik kepunyaan Allah, maka buku yang memandu, buku yang bisa kau gunakan untuk menuntun hidupmu adalah Alkitab ini. Dan Alkitab adalah isi pikiran, hati, rencana besar Tuhan untuk hidup saudara saya. Itu sebabnya mari kita belajar terus untuk mengenal pribadi Tuhan. Karena itu jauh lebih penting yang akan menjadikanmu memiliki iman yang selalu bisa direspon oleh kerajaan Allah. Amin. Ingatlah, imanmu membuatmu terus ada dalam frekuensi Allah untuk bekerja dalam hidupmu. Tapi kalau engkau membiarkan ketakutan bekerja dalam hidupmu, karena engkau nggak kenal pribadi Tuhan, maka jangan harap ketakutanmu membuat Allah meresponmu. Allah tidak mungkin merespon orang yang takut. Tapi Tuhan, Allah kita akan merespon saudara dan saya yang memiliki iman. Itu sebabnya bagaimana Yesus bisa bekerja, bagaimana Yairus bisa terus memiliki iman.
Di tengah situasi bagaimana orang datang memberikan kabar anakmu sudah mati. Tidak ada harapan lagi. Yesus gak usah disusah-susahin lagi deh. Udah suruh pulang aja Yesus. Tapi lihat apa yang dilakukan Yesus. Yesus menyingkirkan sumber ketakutan. Orang banyak itu disuruh pergi. Dan Yesus hanya mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Artinya, orang-orang yang bisa memperkuat iman yang boleh ikut. Dan akhirnya kita tahu sendiri, Yairus, perjalanan imannya untuk mendapatkan respon Tuhan berhasil. Anaknya dipulihkan, anaknya disembuhkan. Hari ini, dalam krisis yang sama-sama kita hadapi, saudara dan saya akan bisa melihat kuasa Tuhan yang besar dinyatakan dalam hidup ini. Asal kita memiliki iman. Terus kenali pribadi Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama biar lewat pengajaran-pengajaran di masa-masa yang akan datang. Lewat IG Talks, lewat worship night, lewat saat teduh, lewat sharing firman hari Minggu. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, biarlah kita boleh belajar terus tentang pribadi Tuhan yang semakin benar dari sumber Alkitab yang adalah kebenaran. Tuhan memberkati, mari sama-sama kekasih Tuhan. Kita siapkan anggur perjamuan bagi saudara yang sudah memiliki anggur dan roti perjamuan. Bapak Ibu bisa mempersiapkannya, dan kalau saudara tidak memiliki roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan roti tawar atau teh. Baik, sama-sama kita akan berdoa. Kiralaba Shandara, mari kita sama-sama angkat roti kita di atas kepala dan letakkan tangan kiri di dada saudara. Kiralabaralaba ya Shandara labaralaba. Kami mengucap syukur Tuhan, tubuh dan darah-Mu telah dicurahkan bagi kami. Dan hari ini kami semua akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kiraba Shandara pataka. Mari kekasih Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan tinggi-tinggi di kepala saudara. Letakkan tangan kiri di dada saudara. Dalam darah ada kehidupan dan nyawa. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawanmu dan buka tanganmu, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kiralaba Shandara pataka paralaba. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh belajar dari sosok pribadi Yairus dalam perjalanan imannya mendapatkan respon daripadamu. Sehingga hidupnya mengalami kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan, kami berdoa hari ini buat setiap kekasih-kekasih Tuhan. Biarlah hari-hari ini, di masa-masa ini, setiap kami makin mengenal pribadi-Mu. Sehingga iman kami teruji dan iman kami selalu ada di frekuensi Tuhan. Dan kerajaan Allah selalu menolong, membela, menjawab, merespon apa yang kami butuhkan. Kekasih Tuhan, biarlah hari ini pesan firman Tuhan termaterai dalam hatimu. Diberkatilah hidupmu. Makin lama engkau makin mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Senang sekali kita boleh menyelesaikan ibadah kita. Kita boleh memuji bersama, kita boleh mendengarkan firman yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang perlu kekasih Tuhan perhatikan. Yang pertama, kekasih Tuhan, untuk meningkatkan kebersamaan dan juga pertumbuhan rohani daripada semua kekasih Tuhan, maka Gereja BMC mengadakan Family Cell by Zoom, ya, Family Cell by Zoom setiap hari Senin, ya, setiap hari Senin jam 7 malam. Saya mengundang semua jemaat, terbuka untuk umum. Di layar kaca ada ID daripada Zoom yang kita sama-sama nanti bisa ikut di sana, dan
Ada banyak pembicara yang nanti akan sharing. Ketua-ketua Family Cell akan sharing juga di sana bergantian. Selain saya, ada ketua-ketua sel yang lain akan sharing di sana. Setiap hari Senin jam 7 malam. Lalu hari Selasa dan hari Kamis ada Instagram Talks atau IG Talks, di mana di sana kita akan doa bagi bangsa dan negara, dan juga ada sharing firman. Saya akan mendoakan jemaat juga di sana bersama Ibu Gembala, sehingga kita semua bisa terus makin kuat dalam Tuhan. Dan setiap hari Rabu ada ibadah worship night by Zoom. Jadi seperti minggu lalu kita akan sama-sama ibadah worship night live ya, by Zoom. Jadi kita sama-sama bisa semakin dekat, makin bertumbuh, makin disempurnakan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada saudara, yaitu kita bisa memberikan persembahan pada hari ini lewat QR code yang ada di layar kaca. Anda bisa memberikan persepuluhan, persembahan mingguan, pembangunan, misi, dan diakonia, atau serta dukungan buat BMC Berbagi. Karena kita akan terus membagikan kepada keluarga-keluarga yang terdampak. Dan juga saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan selama bulan Juli kepada Gereja Bethany Miracle Center. Tuhan memberkati saudara. Dan sebagai gembala saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua kekasih Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Doa saya semuanya senantiasa sehat dan limpah dengan berkat. Kekasih Tuhan yang rindu didoakan, ada nomor WA yang bisa kekasih Tuhan hubungi 081 7510 3131. Itu adalah nomor WA gereja yang dipegang oleh gembala. Sehingga kalau saudara membutuhkan permohonan doa, maka gembala akan langsung merespon saudara untuk didoakan. Puji Tuhan. Sekali lagi mari sebelum kita akhiri ibadah kita, dan sebelum saya juga mendoakan persembahan saudara melepaskan doa berkat, mari sama-sama kita akan menaikkan resolusi 2020. Katakan untuk hidupmu, katakan untuk perubahanmu. Dikatakan begini, sama-sama 2, 3. Saya jemaat BMC, saya murid Kristus, saya pemberani dalam kebenaran, saya penerobos kehidupan, saya pemenang, saya pengasih, saya diberkati, saya berbakat, saya kreatif, saya diurapi, saya berharga, saya mulia, saya sukses, saya pembawa kesembuhan, saya selalu sehat, saya baik, saya percaya diri, saya pengampun, saya tahu berterima kasih, saya murah hati, saya kuat, saya disayang Tuhan, saya bisa karena Tuhan, saya berguna untuk Tuhan. Tuhan memberkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat ibadah 2 Agustus pada hari ini. Kami boleh bersama-sama bersuka cita menikmati hadirat-Mu. Sebagai gembala hamba-Mu berdoa biarlah semua kekasih Tuhan, tidak ada yang sakit, keluar masuk mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap persembahan maupun dukungan bagi BMC Berbagi yang diberikan oleh jemaat. Tuhan yang memberkati berlipat-lipat kali ganda. Pekerjaan, keluarga, studi anak-anak, semua dibuat berhasil. Jemaat yang berulang tahun dalam nama Yesus, umur panjang Tuhan berikan atas mereka dan mereka menikmati hari-hari dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia. Oh, musim pandemi corona sudah berakhir. Musim penuaian dan kesehatan, pemulihan besar-besaran sedang terjadi. Saya ulang sekali lagi, pandemi corona sudah berakhir. Yang terjadi adalah hari-hari pemulihan dan penuaian besar-besaran. Tuhan, kami berdoa buat kekasih Tuhan yang berulang tahun. Tuhan kembali memberkati hidup mereka. Bapa di surga, berkati kota Surabaya di mana kami tinggal. Warna merah yang ada di Surabaya, Tuhan ganti warna hijau. Warna merah yang ada di kota-kota di Indonesia, Tuhan ganti dengan warna hijau. Saya percaya musim pandemi corona sudah berakhir. Kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari ulurkan kedua tangan saudara, kekasih Tuhan, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam seluruh kehidupan kekasih Tuhan hari ini bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama berkata amin. Happy Sunday. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya.